Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya. Dan sekarang gua mau ngomongin sebuah film yang setelah 9 tahun ya, gua nggak duga bakal ada sequelnya. Dan ternyata ada dong. Ya, kalian udah tahu lah ya, gua mau ngomongin sebuah film berjudul The Accountant 2, sequel dari film pertamanya yang tayang tahun 2016 kalau nggak salah. Dan semua case yang ada di film pertamanya sebagian besar muncul lagi di film kedua ini, minus dikit doang sih, minus si anak Kendrick ya. Dan yang paling gue suka dari The Accountant itu sebenarnya protagonisnya tentu saja ya, si Ben Affleck yang jadi Christian Wolff ini tuh kan protagonis yang tidak biasa ya, tidak umum gitu. Dia itu ceritanya autis, istilahnya itu autisme berfungsi tinggi. Jadi orangnya itu kayak antisosial ya, bukan karena nggak mau berhubungan, tapi emang nggak bisa aja berhubungan dengan normal gitu dengan orang sekitarnya. Tapi dia punya kemampuan analisis yang detail, yang benar-benar teliti. Jadi kalau ngomongin universe-nya gitu, secara teori sih di film pertama itu udah semua dibeberin gitu. Backstory-nya udah jelas, Christian Wolff ini siapa gitu kan. Bahkan nanti ada karakter yang ngomong pakai suara robot itu kan, Justin namanya ya, yang jadi sidekick-nya lah ibaratnya, atau Alfred-nya lah bagi Batman-nya Ben Affleck ini gitu kan. Itu juga udah dijelasin di film pertama. Bahkan di babak 3 filmnya aja kita dikasih tahu ya, diungkap gitu. Ini spoiler ya BTW buat yang belum nonton film pertamanya, kalau si Wolff ini punya adik namanya Braxton gitu. Jadi intinya puzzle-nya udah lengkap lah di film pertama itu. Makanya gue gak ngerasa film yang pertamanya itu butuh sebuah sequel gitu, karena menurut gue udah ditutup dengan sangat manis sih. Makanya gue agak nahan ekspektasi gitu pas tahu ada film keduanya gitu ya, apalagi pas udah lihat trailernya yang kayaknya tidak unik lagi gitu, kayak bombastis ala-ala film action generik Hollywood aja gitu, dar-der-dor lah di mana-mana. Beda banget gitu dari film pertamanya yang ya lebih stylish aja dan lebih thrilling gitu. Jadi lebih ngutamain misterinya gitu kan. Meskipun emang ada actionnya 1-2, tapi kan tetap dia tone-nya itu benar-benar misterius banget. Tapi gue tetap husnuzon lah, karena yang mainnya masih orang-orang yang sama, orang di belakang layarnya juga masih yang sama gitu ya, sutradara sama yang nulisnya masih orang yang sama. Jadi ya why not. Ternyata pas udah nonton melebihi ekspektasi sih. Serius, ini karena ekspektasi gue udah di set paling bawah ya. Ternyata filmnya menyenangkan banget. Gue gak menduga sih kalau si Gavin O'Connor ini sebagai sutradara ngambil ke arah ini gitu, ke arah yang lebih ringan, humornya lebih banyak malah. Serius, tapi bukan berarti filmnya nggak serius ya. Soalnya kan karakter Christian Wolff itu emang unik gitu ya. Dia itu kan emang karakter yang beda aja gitu cara berpikirnya. Jadi lucu juga ketika skripnya itu ngegali keunikan-keunikan si Christian Wolff ini gitu, di situasi-situasi yang random banget. Contoh paling gampangnya pas adegan si Wolff ini ngulik algoritma aplikasi dating online ya. Itu lucu banget sih itu. Secara adegannya lucu gitu, karena diliatin dia ini voluntary ikutan gitu ya, acara cari jodoh. Dan di situ pengarahannya itu menarik aja gitu, ikutan acara cari jodoh gitu kan, terus cewek-cewek semuanya pada rebutan pengen kenalan sama dia gitu, tapi dia ngejawabnya kayak robot gitu, penuh logika dan lain-lain. Itu menurut gue momen yang lucu. Buat gue sih jadi penyegaran aja, karena kan Christian Wolff di film pertama itu lebih dikenal sebagai akuntannya gembong mafia gitu kan, yakuza or whatever lah pokoknya ya, yang bisa menyelundupkan uang, mencuci uang, apapun itu gitu kan. Tapi di sini tetap diliatin dia juga masih orang yang sama, cuman situasinya aja berbeda. Dan yang lebih gue suka lagi di sini, kita juga bukan cuman diliatin lebih banyak lagi ya porsi si Wolff ini ngapain, tapi porsi si Justin, sidekicknya si Wolff waktu di film pertama, yang emang diliatin sama kayak dia ya, punya kemampuan otak yang emang beda dari manusia pada umumnya gitu. Dan di sini diliatin kalau Justin juga ternyata punya kru, men, anjir, punya pasukan para bocah-bocah jenius gitu untuk kebantu si Christian Wolff di lapangan. Itu keren sih. Bahkan salah satu adegan favorit gue tuh ketika adegan si Justin dan timnya ini berusaha ngehack handphone orang buat nyari identitas si hitman yang misterius itu, karena itu keren banget sih. Itu thrilling banget, asli intens. Tapi keputusan terbaik film ini tentunya adalah melibatkan Braxton lebih banyak lagi. Nah ini dia langkah yang tepat menurut gue ya, karena kan di film pertama kita cuma tahu Braxton ya segitu doang gitu. Di sini hubungan Braxton dan si Wolff ini digali lagi lebih dalam gitu. Dinamika kakak adik ini tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Karena mereka berdua ini kan orang yang bertolak belakang ya. Braxton tuh nggak kayak Wolff gitu. Braxton tuh ya straight to the point gitu, hitman pada umumnya aja gitu kan, yang emang brutal. Sementara Wolff itu ya kayak gitu, presisi, terencana, detail. Konsep dua orang yang bertolak belakang ini ya ibaratnya kayak film-film klasik Hollywood lah, yang buddy cop gitu lah. Ada dua orang berlawanan tapi harus kerja sama. Nah dipakai tuh di film ini. Pokoknya penampilan Jon Bernthal seperti biasa ya, selalu mencuri perhatian dimanapun dia berada. Dari zamannya Walking Dead gitu kan, sampai
ini selalu mencuri perhatian. Dan secara nggak langsung si Braxton juga menghadirkan tawa gitu dengan caranya sendiri di film ini. Pas bagian dia minjem sunscreennya si Wolf itu, yang pas lagi berjemur di atas trailer, anjing itu lucu juga sih buat gue. Maksudnya di situ kelihatan gitu kalau dua orang ini tuh gimana ya, berbeda aja tapi berusaha untuk tetap akur gitu. Menarik sih. Tapi emang film kedua ini bukan soal expanding lagi dunianya Christian Wolf ya, lebih ke kayak kasus lain yang harus ditangani oleh Christian Wolf. Soalnya kan yang tadi gue bilang di awal ya, kita udah tahu dunianya Christian Wolf kayak gimana gitu, universe-nya si The Accountant ini di film pertama. Jadi kayak nggak ada lagi yang perlu kita tahu gitu, informasi baru apapun. Tapi yang gue suka di sini sutradaranya tetap ngangkat soal kondisi otak manusia gitu ya, yang ada benang merahnya lah sama kondisinya si Christian Wolf itu sendiri. Di sini kan dijelasin salah satu karakter yang misterius ya, Anais itu, yang lagi dikejar sama si Wolf sama si Braxton ini, punya kondisi otak apa namanya, acquired savant syndrome. Itu sebuah kondisi di mana seseorang memperoleh kemampuan luar biasa setelah mengalami cedera otak kalau nggak salah ya, atau trauma. BTW itu kondisi beneran ada ya, terjadi di dunia nyata gitu, cuman jarang emang katanya. Tapi ya yang ada di film ini juga mungkin bagian dari dramatisasi ya, biar lebih masuk aja ke ceritanya. Tapi gara-gara itu ceritanya jadi lebih menarik sih menurut gue, dan lebih emosional ya, karena ini kan ngomongin soal bonding orang tua dan anak yang gak bisa dipisahkan. Dan menurut gue itu juga yang jadi garis besar utama cerita film sequel ini ya, karena di sini kan selain karakter Anais yang emang punya kondisi otak kayak tadi, di sini juga diceritakan kalau Wolf itu berusaha untuk membangun ikatan baru bersama manusia lain. Bahkan Braxton pun gitu, yang tidak percaya dengan yang namanya hubungan, relationship, juga berusaha membangun hubungan dengan sesuatu yang memang bukan manusia ya, tapi dia percaya gitu. Karena kan pada akhirnya kita semua ini makhluk sosial guys ya, jadi mau gak mau hidup kita pasti akan terhubung gitu, terkoneksi satu sama lain meskipun bukan yang kita mau ya kan. Makanya film ini tuh kayak ngeliatin dinamika hubungan itu gitu, dari orang yang lupa punya keluarga gitu kan, orang yang tidak mau punya keluarga, sampai orang yang tidak percaya adanya keluarga gitu. Di sini dilihatin itu semua. Meskipun ya balik lagi secara treatment filmnya emang gak menawarkan sesuatu yang baru ya, tapi tetap enak ditontonnya, rapi banget gitu ya. Adegan actionnya ya oke aja sih, maksudnya bukan sesuatu yang bombastis tapi ya tidak jelek juga gitu. Jadi masih cukup lah untuk melengkapi kisahnya si Wolf sama Braxton ini. Jadi kalau mau gue kasih skor ya 7,5 cukup. Gue masih tetap suka film pertamanya, tapi ternyata gue gak keberatan juga ada film kedua ini. Yang jelas gue gak akan berharap banyak film ini bakal dilanjut atau enggak gitu ya, terserah yang punya duit, yang punya filmnya. Tapi ketika itu terjadi ya, selama cast dan krunya adalah orang-orang yang sama seperti film pertama dan kedua ini, gue pasti bakal tetap beli tiketnya buat nonton di bioskop. Serius. Jadi menurut kalian gimana filmnya The Accountant 2 ini? Apakah kalian suka sequel ini? Apakah menurut kalian ini sequel yang dibutuhkan? Apakah menurut kalian ini sequel yang ya oke, fun? Atau menurut kalian ya ngapain sih dibikin sequel? Gak penting amat, film pertamanya aja udah oke. Silakan komen aja langsung di bawah ya, atau kalian bisa isi skor dan review singkatnya langsung di skorfilm.com. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow semua media sosial Cinecrip. Kalian bisa join membership Cinecrip. Dan ya udah, kalau kayak gitu kita tunggu aja apakah akan ada The Accountant 3. Tapi jangan sampai 9 tahun banget kali ya nunggunya. Oke, bye bye.